Perkenalkan, nama saya Siska Nabila, saya dengan NIM 017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset investasi dengan perusahaan PT Awan atau bisa dibilang PT Era Digital Media Tbk. Nah, PT Awan ini merupakan perusahaan yang sektornya teknologi dan subsektornya jasa layanan IT internet. PT Awan ini dengan model jenis industrinya itu menyediakan konten-konten dalam bisnis mobil konten, atau bisa dibilang konten-konten SMS atau aplikasi-aplikasi software yang lainnya. Nah, di dalam media jenis model ini, PT Awan ini yang paling tinggi aplikasinya atau model jenisnya itu ada aplikasi Airnya Cloud, merupakan performa yang paling tinggi dan dipercaya dan andal, memberikan 99% dan memberikan kenyamanan dan keamanan pelanggan. Strategi jangka pendek Airnya Cloud memaksimalkan produk penjualan. Lalu kita masuk ke analisis rasio likuiditas. Kenapa saya memilih PT Awan ini? Sebenarnya saya melihat dari analisis rasio likuiditasnya. Dari rasio likuiditasnya terdapat di tahun 2023 quick ratio-nya atau cash-nya atau surrender-nya itu lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan yang lainnya seperti Diva, PGJO, dan Buka, dan bisa dibilang kinerja superior dibandingkan perusahaan beberapa pesaingnya. Dan perusahaan Awan berada dalam kondisi likuiditas yang sangat baik, mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan mudah. Sini ada analisis horizontal. Analisis horizontal ini merupakan evaluasi kerja keuangan perusahaan dengan membandingkan data keuangan dari periode 1 ke periode untuk mengidentifikasikan tren pertumbuhan atau penurunan. Nah, di dalam analisis horizontal ini saya menggunakan analisis common sense. Analisis common sense ini saya menganalisis dari tahun 2023 dengan kinerja pendapatan membaik menjadi peningkatan pada 3,481534 dibandingkan tahun sebelumnya dengan 2.261.956 juta. Maka kita bisa lihat kalau misalnya PT Awan ini dari analisis common sense-nya bisa dibilang di tahun 2023 ini cukup meningkat. Terus ada analisis valuasi. Pada PT Era Digital Media Tbk atau bisa dibilang Awan memiliki valuasi yang tinggi PER dan PBF-nya, tetapi belum didukung oleh profitabilitas yang seimbang dan ROA-nya itu rendah. Hal ini membuat saham perusahaan tampak mahal dan berisiko bagi investor yang fokus pada fundamental. Namun, prospek pertumbuhan pendapatan sektor digital dapat menjadi alasan bagi investor yang mencari peluang jangka panjang. Tetap disarankan untuk memantau kinerja laba bersih perusahaan di masa depan, mengevaluasi apakah ekspektasi pasar dapat dipenuhi. Nah, di sini saya menggunakan analisis free cash flow. Di dalam analisis free cash flow, perusahaan Awan berhasil menghasilkan free cash flow yang positif, menunjukkan 18,46x dengan indikator yang baik karena perusahaan Awan memiliki arus kas yang cukup untuk membayar kewajibannya. Terus ada juga dari analisis economic value added atau bisa dibilang EVA. Di dalam analisis EVA, bahwa hasil dari EVA yang negatif kita bisa mengetahui bahwa perusahaan Awan rekomend sell atau jual. Maka dari analisis EVA saja kita sudah bisa mengetahui kalau misalnya perusahaan Awan ini lebih direkomend untuk sell daripada untuk buy, karena dari penghitungan EVA-nya terdapat negatif walaupun FCF-nya positif, tapi itu tidak kemungkinan bisa meningkat atau bisa dibilang masih buy, masih diragukan untuk dijadikan buy. Maka saya berekomen perusahaan PT Awan ini saya rekomen itu sell atau jual.
dengan adanya analisis EVA, analisis Elmet Score. Nah, dari analisis Elmet Score, perusahaan awan masih kategori safe, berada di zona aman dan jauh dari kebangkrutan. Awan memiliki posisi keuangan yang sehat dan dapat diandalkan serta dari potensi kebangkrutan. Tapi itu tidak bisa menjadi kemungkinan perusahaan awan ini terpilih menjadi direkomend menjadi buy. Alasan utamanya kami merekomendasi PT Era Digital Media Tbk atau bisa disebut dengan Awan. Alasan utamanya itu EVA yang negatif, ROE-nya rendah, menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak menguntungkan seperti kebanyakan perusahaan yang lainnya. Dan FCF-nya positif adalah hal yang baik, tetapi tidak mencukupi untuk membuat kinerja perusahaan dengan perusahaan-perusahaan industri yang lainnya. Dengan adanya WACC yang rendah juga menambahkan keraguan kepada investor untuk membeli saham tersebut. Maka kami rekomen sahamnya itu sell atau jual. Harga sahamnya tergolong overvalued atau sangat jual. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.